Jangan underestimate terhadap bangsa ini. Tidaklah terlalu besar itu 116T itu. Jangan underestimate terhadap Presiden Prabowo. Totalnya. Kekayaan kita diumumkan di mana-mana. Kita ini kaya. Biarkan Pak Prabowo beserta seluruh perangkatnya melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu. Selesaikan demi rakyat. 120 triliun kira-kira total hutang dari proyek WUSH ini. Kira-kira siapa yang akan bayar? Bang Yudi dulu nih yang jawab. Ya tentu nanti itu kan proses bisnis ya. Apakah ada antara ataukah ada pemerintah. Ya artinya KPK tentu tidak akan masuk ke situ ya. Karena tentu kita objektif, kita berbicara mengenai tindak pidana. Kalau tindak pidana pastikan apa yang sudah terjadi. Dalam hal ini bagi saya fokus KPK untuk sementara karena ini sudah jadi perhatian publik, fokus pada apa yang sudah kuat buktinya. Misalnya pengadaan lahan kah, ya, pembelian kereta kah. Karena memang kasus ini kan juga menarik karena melibatkan dua negara. Dalam kasus yang melibatkan dua negara itu memang saya memahami tidak mudah. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, tetapi KPK juga diburu waktu. Ini kita sudah mau akhir Desember ya. Artinya memang penyelidikan itu tidak mengenal waktu ya, tetapi kan setidaknya jangan sampai dikira KPK mengulur-ulur waktu juga ya. Tapi bagi saya ya kalaupun ya KPK tidak menemukan ya bukti ya sampaikan kepada publik gitu ya, karena jangan sampai KPK juga mengada-ngada atau merekayasa. Jangan sampai nanti ada yang jadi kambing hitam, jangan sampai ada yang korban. Tetapi kalau ada ya segera naikkan. Seperti itu, karena kan bukan karena tekanan publik ketika kita memastikan status seseorang seperti itu, Mbak. Oke. Kalau dari Bang Bestari seperti apa, Bang? Jangan underestimate terhadap bangsa ini. Tidaklah terlalu besar itu 116T itu. Jangan underestimate terhadap Presiden Prabowo. Totalnya. Kekayaan kita diumumkan di mana-mana. Kita ini kaya. Biarkan Pak Prabowo beserta seluruh perangkatnya melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu. Selesaikan demi rakyat. Ke depan, insya Allah mohon doa. Kalau PSI masuk Senayan, kita ratakan ini semua untuk rakyat. Oke. Saya kira itu. Bang Ferdinand, 116 tidak terlalu besar katanya. Anda melihatnya apakah Purbaya sudah nggak mau bayar pakai APBN? Inilah yang sebetulnya kita mau luruskan ke masyarakat. Bukan soal 116 triliunnya kecil atau besar. Tetapi kita kembali kepada bahwa kebijakan ini telah keliru. Bahwa kebijakan ini patut diduga menyimpang, bahwa kebijakan ini patut diduga telah terjadi pidana korupsi, bahwa kebijakan ini merupakan ambisi yang tidak seharusnya. Nah, ini yang harus kita bereskan dan kita berharap ke depan tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang mengedepankan ambisinya, mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Karena sekarang utang sebesar ini maupun menurut Bang Bestari tadi kecil, itu akan ditanggung oleh semua masyarakat. Jangan dipisahkan negara dengan Danantara. Danantara itu juga adalah uang rakyat, uang negara. Kapan lagi keuntungan BUMN kita nanti yang dikelola Danantara ini dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat kalau hanya akan dipergunakan membayar utang atas kesalahan pemimpin sebelumnya. Nah, ini yang kita berharap jangan lagi terulang-ulang seperti ini. Kita dukung KPK untuk mengusut kalau memang ada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi di sana supaya ditindak sehingga efek jerahnya ke depan kita dapat di tengah pemerintahan kita. Bang Andi, kalau memang ini ada indikasi korupsinya, apakah ini jadinya proyek yang dibungkus oleh apa ya, kebangsaan nasional gitu? Jadi saya ingat surat Ar-Rahman, Fabi alai rabbikum atukazib. Kemarin Jepang. Nikmat apa lagi yang Anda dustakan? Ya kan? Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, coba lihat di Ambon, jembatan yang menghubungkan 20. Itu muter itu bisa sampai 3 jam. Itu hanya 40 menit sampai ke kota Ambon. Dari bandara. Siapa itu? Siapa yang mengeksekusi itu? Walaupun planningnya dari presiden terdahulu. Kembali lagi saya bilang, dibutuhkan adalah seorang eksekutor. Tapi kalau tadi dibilang dibungkus, pengertian dibungkus seperti apa? Yang dilakukan, saya setuju dengan Bang Bes tadi. Tapi kan kalau proyek WUSH ini dari zaman SBY planningnya bukan begitu, Bang? Zaman SBY kan Jepang tuh, on paper only.
Oke. Tidak ada langsung eksekusi. Apakah on paper itu tidak ada cost overrun nantinya? Pasti ada juga. Karena semuanya itu ya ada cost overrun. Semua juga pasti akan rugi juga gitu loh. Makanya kan kembali lagi, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Bang Ferdinand naik bus saja dia nggak pernah. Lo memang itu bukan pilihan bagi saya sama dengan rakyat yang lain. Tapi Anda jangan sebut-sebut nama saya. Saya tidak menggunakan WUS karena saya lebih memilih menggunakan jalan tol. Betul-betul nggak pakai. Anda jangan seolah-olah bertendensi negatif terhadap saya. Bukan nikmat, Bang. Bayar hutang, ya bayar hutang ada setelah dia menikmati. Ya, dia membayar hutang itu. Nikmati hutangnya. Tetapi ingat, itu tidak 100% dari Republik Indonesia. 60% konsorsium, 40% dari China. Semuanya Jadi intinya apa? Tunggu dulu. Mereka ini kembali menutupi kesalahan dan kegagalan proyek ini dengan narasi-narasi heroik. Saya malu punya negara begini kalau proyek seperti ini. Kalau Anda tidak heroik, kenikmatan bagi rakyat, memberikan kenikmatan bagi rakyat kita sampai hari ini Anda menjadikan untuk sebagai pilihan negara ini. Membangun negara itu tidak harus menjadikan proyek rugi dan korup. Membangun negara itu bisa tanpa rugi dan tanpa korup. Untuk bangsa Indonesia. Anda itu teriak-teriak tapi faktanya ini rugi dan diduga korup. Saya mampu membangun bangsa ini tanpa rugi dan tanpa korup. Bagaimana Anda itu tapi cuma jadi jubir aja. Bagaimana Anda itu tidak mencoba namanya Netflix. Sebentar. Ngapain saya coba? Saya lebih nikmat menggunakan jalan tol. Jangan Anda paksa saya. Ini contoh orang berbicara yang dia tidak tahu apa rasanya gitu. Dia susah gitu ini. Memberikan penilaian terhadap apa yang tidak pernah dia pegang. Kita tidak menilai. Ini orang-orang dari mana sih? Kita tidak menilai penggunaan WUS-nya, tapi menilai prosesnya. Mau dapat pelayanan nggak suka. Tapi itu semuanya cuma karena ya kenikmatan yang hilang ini. Tapi kan yang dinilai prosesnya, Bang Bestari. Bang Bestari yang dinilai prosesnya. Ainus milih-milih narasumber proses sudah dilaksanakan, ada konsultan di sana, ada semua di sana. Faktanya hari ini kereta WUS tetap WUS. Oke. Inilah makanya negara makin hancur di tangan karena orang-orang seperti ini. Ekonomi kita ambruk karena orang-orang seperti ini mendukung segala sesuatu yang salah. Ketika kereta WUS tetap WUS, PDIP gelagapan gitu. Nggak ada gelagapan PDIP. PDIP tidak suka ada proyek korup seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Tidak suka karena ketika masyarakat dari Jawa, dari Jakarta sampai Surabaya terlayani. Inilah orang-orang yang ngawur ini. Orang-orang yang ngawur ini sekarang pemerintahnya Prabowo, bukan pemerintahnya Jokowi. Paham kita ini. Anda jangan Jokowi lagi. Jokowi sudah masa lalu. Yang harus kita selidiki dan adili. Emang ketua umum lu nggak masa lalu? Ketua umum kami masih ketua umum sampai sekarang. Dari mana? Oh, dia juga ada sekarang. Sekarang ini masanya Jokowi masa lalu yang harus kita adili. Contohnya membuat negara. Dia pikir dia aja yang hebat. Jokowi itu sudah harus kita adili sekarang. Intinya itu. Sirna. Jokowi sudah waktunya kita adili sekarang. Jangan dibela-bela terus. Sama juga Indosat kita buka kembali. Sudah. Kenapa Anda nggak bicara tentang Indosat? Jokowi harus kita adili sekarang. Tapi intinya narasumber ini ada narasumber yang terpilih ya, makanya Anda berada di interupsi pada malam hari ini. Harus diadili sekarang atas kesalahannya memimpin negara ini. Baik, Mbak Yudi, perkiraan KPK berapa lama kira-kira Padahal akan? dia yang dukung, tapi ketika kenikmatannya hilang baru dia bilang salah. Oke, perkiraan Jokowi harus diadili. Sebentar, kita dengarkan dulu ya, Bang Yudi, pengalaman silakan. saya di KPK karena sudah menjadi perhatian masyarakat, pasti pimpinan KPK akan segera memanggil Kasatgasnya, kemudian untuk melakukan gelar perkara. Setidaknya progress report apa yang didapatkan selama 10 bulan ini, itu pasti akan dilapor pada pimpinan KPK. Dan ya tadi kita berharap bahwa kasus ini akan terang benderang gitu ya. Apalagi kan tadi saya katakan ini kan penyelidikan. Penyelidikan itu tadi bisa lanjut ke penyidikan, bisa dihentikan oleh KPK. Seperti kemarin ketika KPK menghentikan yang sumber waras gitu kan, itu kan proses penyelidikan. Jadi memang kita belum tahu nih arahnya bagaimana. Tapi seperti saya katakan 10 bulan pasti sudah banyak. KPK kaya akan dokumen, kaya akan keterangan-keterangan saksi dan sebagainya. Ya kita tunggu sajalah KPK, dan saya pikir kita berharap mungkin 1 bulan ini ya KPK sudah bisa menyampaikan pada publik. Tunggu sajalah itu apa maksudnya? Anda pesimis? Tunggu sajalah itu jangan begitu dong. Anda pesimis? Optimis itu. Optimis. Sebentar.
optimis, kan tadi saya katakan yang menangani kan teman-teman saya. Saya tahu cara kerja mereka, gitu kan, saya percaya sama mereka. Ya, makanya. Ada potensi nggak mungkin Pak Jokowi diperiksa nanti? Itu tentu kalau misalnya ada kebutuhan penyidik ya tentu akan diperiksa. Makanya saya katakan step pertama KPK ketika nanti ya kan kita bicara andai kata naik ke penyidikan ya di situ yang akan menentukan ya kemana arahnya. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Kemana dong? Cepetan dong. Tambah dong. Itu Lengkapin. session berikut sudah habis. Lengkapin dong. Oke, baik. Lengkapin Oke, dong. baik. Kita akan Yang penting satu, jangan lupa KPK harus panggil Oke, Jokowi. silakan Bang Andi, silakan. Bung Yudi, Iya. udah pernah naik bus? Udah 2 kali. Wah, 2 kali. Layak bicara. Nikmat nggak naik ke sana bolak-baliknya? Cepat. Cepat Jadi ya? saya nggak perlu nginep di Bandung. Nggak pernah nginep di Bandung kan? Iyalah. Lebih hemat kan? Apalagi rumah saya di Halim. Lebih hemat kan? Dekat rupanya kita. Oke, baik. Kita akan akhiri dengan closing statement mulai dari Bang Andi terlebih dahulu, silakan Bang. Ya terima kasih Ayah, bahwasanya apa yang telah dilakukan Singkat saja Bang. WUS ini adalah untuk rakyat Indonesia. Kita nikmati bukan hanya hari ini tapi untuk masa depan karena kita juga mendapatkan transformasi teknologi untuk ke depan juga buat anak cucu kita. Oke, closing statementnya mungkin bisa dijawab pertanyaan saya. Poinnya yang bayar utang nanti siapa? Bang Bestari, silakan. Bangsa ini kuat untuk membayar hutang itu dan hari ini Pak Prabowo sudah menyatakan tolong yang namanya siapa? Menteri Keuangan dan Danantara itu selesaikan. Sudah. APBN berarti? Oh, apapun itu, apapun itu. Belum tentu APBN. Oke, Jangan baik. arahkan ke sana. Oke, Bang Ferdinand silakan. Ya, kita berharap bahwa KPK betul-betul bekerja keras ya, karena kita tidak ingin ada lagi pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membuat negara kita terjerumus ke dalam hutang yang sangat dalam. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman di penyidik KPK untuk memanggil siapapun, bahkan termasuk memanggil Jokowi, memanggil Luhut, semuanya silakan dipanggil. Jangan cuma Jokowi. Oke, silakan lanjutkan Bang. Oke. Itu aja Termasuk dari saya. yang mendukung Pak Jokowi kan Megawati, undang juga Silakan, dong. Bang Yudi, silakan. Ya, anggap aja. Ya, proyek ini kan bukan proyek fiktif, ada barangnya. Proyek ini juga bukan proyek mangkrak, berjalan sampai saat ini. Maka tentu saran saya kepada teman-teman penyidik KPK, perkuat audit ya, untuk kemudian bisa dilihat bagaimana segregasi ya antara kerugian keuangan negara ya dan fakta yang sebenarnya. Itu saja. Jadi loss-nya itu bisa dilihat secara faktual. Jadi kita mainnya keilmuan. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk keempat narasumber ini. Luar biasa sekali statement dan juga argumennya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Dan pemirsa, dugaan korupsi di kereta cepat Wush harus segera ditangani agar tidak menjadi monumen ambisi yang tak berarti. Transparansi adalah tiket utama agar bangsa ini tidak hanya melaju cepat tapi juga melaju tepat. Saya Ayah Nufus, terima kasih dan sampai jumpa.